Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Campurkan dua biang aktif ini untuk diracik jadikan pupuk untuk merawat tanaman cabai agar berbuah lebat banyak nonstop, tidak mengenal waktu. Lalu disiramkan dengan rutin 10 hari sekali, dan seperti inilah teman-teman lihat hasil kocoran menggunakan racikan pupuk dua biang aktif lalu dikombinasikan menggunakan bahan berikutnya. Nah teman-teman, kita langsung saja ke cara membuat atau meracik pupuknya. Bahan apa saja yang saya akan padukan atau yang saya akan gunakan. Mari simak videonya sampai selesai agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Nah teman-teman, sebelum melarutkan kedua biang aktif ini dilarutkan menjadi satu, jadi persiapkan terlebih dahulu wadah untuk menampung bahan-bahan yang akan digunakan. Boleh menggunakan wadah apa saja, mau ember, mau apa saja boleh, cara masing-masing yang digunakan. Yang penting muat air berukuran 5 liter. Dikarenakan cara pembuatan pupuk atau racikan pupuk yang saya akan sampaikan sekarang ini berukuran skala kecil berukuran 5 liter. Untuk bahan yang pertama yang saya akan gunakan terlebih dahulu MSG atau yang sering disebut mecin berukuran 30 gram bungkus kecil seperti ini. Kita buka terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Ajinomoto, mau Miwon, mau Sasa boleh, yang penting berjenis MSG atau mecin yang digunakan berukuran 30 gram bungkus kecil seperti ini ya teman-teman. Manfaat kegunaan MSG untuk merawat tanaman cabai diracik jadikan pupuk ini sangat baik ya. Selain untuk menyuburkan, untuk memperkuat batang beserta akar tumbuhnya pucuk yang baru. Nah, MSG bagus untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Lalu bahan berikutnya di sini saya akan menambahkan gula aren atau gula merah ya teman-teman. Tapi tidak semuanya untuk digunakan, melainkan seperempat gandum saja dari gula arennya seperti ini ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Lalu setelah ini iris kecil-kecil terlebih dahulu dari seperempat gula arennya agar mudah larut berserta air jika diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini. Oke teman-teman, jadi sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Oke, sekiranya sudah selesai gula arennya diiris seperti ini, tinggal dituangkan menjadi satu berserta MSG ya teman-teman, seperti ini. Nah, lalu di sini butuh untuk melarutkan ya teman-teman, melarutkan bahan-bahan yang akan digunakan, dan kita gunakan air ya. Tapi bukan air biasa, melainkan air cucian beras yang digunakan berukuran 5 liter. Nah, lalu jangan dituangkan secara langsung semuanya ya teman-teman. Gunakan terlebih dahulu sedikit dari air cucian berasnya. Larutkan terlebih dahulu kedua bahan tersebut, yaitu MSG berserta gula arennya harus benar-benar hancur larut berserta air ya teman-teman, seperti ini. Saya pun sampai merinding melihat lebat buahnya tanaman cabai setelah disiram dengan racikan pupuk ini. Tanaman cabai berbuah lebat nonstop mulus sampai panen, bahkan sampai tidak terbendung melihat lebat buahnya berdomplotan berdesakan tanpa celah. Sekiranya sudah selesai, air cucian beras dituangkan dengan dua bahan sudah larut, kita campurkan M4 pertanian ya teman-teman. Nah, M4 ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan, menyehatkan, menggemburkan tanah, juga untuk menyuburkan tanaman ya. Nah, untuk banyaknya M4 yang digunakan jangan banyak-banyak ya teman-teman, dikarenakan skala kecil yang dibuat atau yang diracik berukuran 5 liter, jadi cukup kita takar 2 tutup botolnya saja yang digunakan dari M4-nya. Nah, jadi alasan saya menambahkan gula aren ya, ini untuk membangunkan bakteri dari dormannya. Jadi
bakteri dari M4 ini masih tertidur, jadi wajib kita harus membangunkan menggunakan gula aren, gula pasir ya. Jika tidak ada molase atau tetes tebu. Buktikan langsung jika tidak percaya membuat meracik pupuk paduan beberapa bahan seperti ini teman-teman, lalu siramkan 10 hari sekali ke tanaman cabai yang teman-teman punya. Dijamin setelah disiram tanaman cabenya akan berdomplotan, berdesakan, berbuah lebat, tidak mengenal waktu. Oke, kita langsung saja ke campuran bahan yang terakhirnya, biang aktif yang saya gunakan ini ya. Dua bahan biang aktif ini. Yang satunya yang hitam itu adalah pupuk petroganik, lalu yang satunya telur ayam kampung ya teman-teman, yang saya sudah larutkan satu persatu kedua bahan tersebut ya. Dan banyaknya dari pupuk petroganik setengah gelas yang digunakan lalu dilarutkan menggunakan wadah seperti itu ya. Dikarenakan pupuk petroganik beda dengan pupuk yang lain ya, agak sedikit besar-besar butirannya, juga susah pudar, larut berserta air. Jadi alasan saya menggunakan wadah terpisah dengan cara direndam terlebih dahulu. Banyaknya setengah gelas dari pupuk petroganiknya ya teman-teman. Lalu telur ayamnya 1 butir. Oke, kita langsung saja tuangkan satu persatu kedua bahan aktif ini ya. Telur ayam beserta pupuk petroganiknya dilarutkan dengan bahan-bahan yang sudah dimasukkan dengan air cucian beras berukuran 5 liter. Nah teman-teman, saya akan ulangi bahan-bahan satu persatu agar tidak keliru ya. 1 butir telur ayam, lalu setengah gelas pupuk petroganik, 1 bungkus dari MSG atau yang sering disebut mecin, lalu M4 2 tutup botolnya berserta gula aren ya untuk membangunkan bakterinya, 1/4 gandum saja. Dan untuk melarutkan bahan-bahan yang diracik atau yang digunakan menggunakan air cucian beras berukuran 5 liter. Diaduk, dipadukan menjadi satu semua bahan seperti ini ya teman-teman. Lalu sebelum digunakan difermentasikan terlebih dahulu selama 2 minggu ya teman-teman, menggunakan wadah yang ada tutupnya. Bebas mau menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya, mau ember, mau balkon, mau botol air mineral bekas juga boleh, yang penting ada tutupnya. Simpan di tempat yang teduh dan harus dikontrol setiap harinya ya teman-teman, buka tutup dari tutup yang digunakannya, wadah yang digunakan, agar tidak meledak dikarenakan akan mengeluarkan gas. Nah lalu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, untuk cara menyampurkannya 1:10. 1 liter racikan pupuk ini dicampurkan dengan air bersih lagi berukuran 10 liter. Untuk cara menggunakannya per tanaman disesuaikan saja secukupnya. Yang penting dengan rutin saja ya, menggunakannya 10 hari sekali. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.